Para sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Syukur kepada Allah, semoga Anda tetap senantiasa baik, sehat, berbahagia bersama keluarga dan komunitas dimanapun Anda berada. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Januari tahun 2023, gereja memperingati peringatan Santo Thomas Aquinas, dan gereja menawarkan kepada kita bacaan yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saya beri judul renungan ini, Diam, Tenanglah. Dalam bacaan yang kita renungkan pada hari ini, Yesus bersama para murid dikatakan dalam Injil bertolak ke seberang. Dalam Injil Markus, Yesus aktif bersama para murid keluar masuk sebuah tempat, daerah, kota, atau desa untuk mewartakan kabar gembira, dan juga hal yang lain, yaitu menyembuhkan, bahkan mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan setan. Lalu kali ini Yesus bersama para murid bertolak ke seberang. Untuk apa? Tentu masih dalam rangka perutusan yang sama, bukan? Dan yang menarik dalam kutipan yang kita renungkan ialah kali ini Yesus dan para murid yang ada dalam perahu itu di malam-malam itu terserang badai atau diserang badai. Dan para murid sangat ketakutan menyadari hal itu, meskipun kita tahu bahwa ada di antara para murid yang menjadi nelayan atau tentu tahu soal angin, badai di danau atau di laut ya. Tetapi mereka tetap ketakutan, dan mereka melihat bahwa ternyata dalam situasi itu Yesus tertidur ya. Sehingga apa yang mereka katakan kepada Yesus? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka sudah punya bayangan ketakutan bahwa mereka binasa. Dan ketika Yesus mendengar perkataan mereka, apa yang dia buat? Yesus berseru kepada angin itu, diam, tenanglah. Para sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? Dan memang angin di danau itu menjadi teduh kembali, menjadi tenang kembali. Nah, saya ingin mengajak kita semua masuk dalam hal ini, yaitu kenyataan bahwa setiap orang dalam hidup ini bisa jadi mengalami hal yang dialami oleh para murid, meski dalam konteks atau dalam situasi yang berbeda. Apa itu? Mengalami badai kehidupan, entah itu badai dalam hal keluarga, relasi keluarga satu sama lain, badai dalam hal ekonomi atau finansial, badai dalam hal tanggung jawab, kedisiplinan, dan macam-macam hal bisa dialami orang sebagai saat-saat di mana orang mungkin terpuruk atau orang mengalami kesulitan. Lantas dalam situasi semacam itu, seperti para murid, tentu ada banyak hal, ada banyak reaksi yang muncul, entah ketakutan, entah kehilangan harapan, entah keputusasaan, atau mungkin orang lari mencari penghiburan atau pelampiasan, dan banyak hal yang lain lagi. Tetapi para murid membantu kita untuk menunjukkan sikap yang paling tepat, datang kepada Sang Kasih, Sang Pemberi Hidupan, yaitu kepada Yesus sendiri, dan mohon melakukan sesuatu untuk kita. Apakah kita punya kerendahan hati semacam itu? Atau kita punya juga kerelaan untuk datang berlutut, bersimpuh, memohon kepada Tuhan, Tuhan, aku mengalami badai. Tuhan, aku mengalami pencobaan. Tuhan, aku mengalami kesulitan. Dan kalau kita mau kemudian datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan dan Roh Kudus-Nya yang akan berseru untuk badai-badai itu, diam, tenanglah. Dan itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa badai-badai yang mengancam ataupun yang akan menimpa kita, mereka terdiam dan tenang
dan kita boleh berjalan dalam sukacita iman bersama Tuhan yang menyertai kita. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.